I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hal yang mudah didapat oleh bangsa Indonesia. Perlu adanya perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebagai berbicara mengenai kemerdekaan, tentu berkaitan erat dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Kita tahu bahwa pahlawan proklamator kita adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, dalam penyusunan teks proklamasi, ada dua golongan yang saling bekerja sama, yaitu antara golongan tua dan golongan muda. Salah satu golongan muda yang ikut serta dalam penyusunan teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Kita tahu bahwa Sayuti Melik adalah orang yang telah mengerti teks proklamasi kemerdekaan. Namun, apakah peran beliau terhadap bangsa Indonesia hanya sebagai pengetik teks proklamasi kemerdekaan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Ahmad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Ayahnya bernama Abdul Muin alias Parto Prawito dan ibunya bernama Samilah. Istrinya bernama Surastri Karma Trimurti. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti Melik mengawali pendidikannya di SD Sleman. Kemudian, ia melanjutkan sekolah guru di Solo. Saat bersekolah guru di Solo, ia belajar sejarah dengan guru yang berkebangsaan Belanda. Pada saat usianya belasan tahun, ia mulai tertarik membaca majalah Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Misbah, yaitu seorang ulama yang menentang adanya penjajahan. Sejak saat itu, ia mulai menulis kritikan terhadap pemerintah. Sehingga pada tahun 1926, ia ditangkap oleh Belanda karena dianggap membantu PKI dan dibuang ke Boven Digul selama 6 tahun. Pada tahun 1936, ia ditangkap oleh Inggris dan dipenjara di Singapura. Kemudian, ia dibawa ke Jakarta oleh Belanda dan dimasukkan ke sel Gang Tengah selama 1 tahun. Setelah bebas, kemudian ia bertemu dengan seorang wartawati, yaitu S.K. Trimurti, dan kemudian mereka menikah pada tanggal 19 Juli 1938. Karena mereka sama-sama seorang wartawan yang mengkritik adanya penjajahan, mereka seringkali keluar masuk penjara. Hingga pada zaman penjajahan Jepang, Trimurti dan Sayuti ditangkap karena dianggap sebagai orang komunis. Pada tanggal 9 Maret 1943, organisasi Putra dibentuk dan Insinyur Soekarno meminta agar Jepang membebaskan Sayuti Melik. Sehingga Sayuti Melik bekerja di organisasi Putra. Dan disinilah peran Sayuti Melik mulai terlihat terhadap bangsa Indonesia. Peran Sayuti Melik terhadap bangsa Indonesia yaitu 1. Pernah menjadi anggota PPKI yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2. Terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Seperti yang kita ketahui, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tujuan agar mereka berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Dalam peristiwa itu, Sayuti Melik berperan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik wafat pada tanggal 27 Februari 1989 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Penghargaan yang didapat oleh Sayuti Melik yaitu Bintang Mahaputra tingkat 5 yang diberikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Adipura 2 yang diberikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Alasan saya memilih seorang Sayuti Melik sebagai pahlawan favorit saya karena
memiliki sikap gigih dan berani dalam mengkritik adanya penjajahan melalui tulisan-tulisannya, meskipun ia harus keluar masuk penjara. Saya juga ingin menyampaikan kepada orang-orang bahwa Sayuti Milik tidak hanya berperan sebagai seorang pengetik teks proklamasi kemerdekaan. Sekian penjelasan biografi mengenai Sayuti Milik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.